Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas kaitannya dengan kontrak belajar mata kuliah pendidikan agama Islam di UNWIKU. Ya. Jadi pada pertemuan kita yang sekarang ini belum ada materi, tapi kita bahas kaitannya dengan kontrak belajar yang tentunya kaitannya dengan hal-hal teknis di dalam perkuliahan kita selama 1 semester ini. Ada beberapa hal yang tentunya perlu diperhatikan oleh mahasiswa, terutama beberapa poin-poin yang tentunya itu menjadi hak dari dosen atau pengumuman-pengumuman yang dijelaskan dalam kontrak belajar ini. Yang pertama kaitannya dengan kehadiran dan ketidakhadiran. Pada posisi ini, ya, mahasiswa karena kita daring, ya, jadi ada edaran yang kemudian pada pertemuan yang keempat dan pertemuan yang ketujuh kita akan offline. Ya. Ini saya dapat edaran dari kampus UNWIKU bahwasanya pada pertemuan yang keempat dan juga pertemuan yang ketujuh kita akan mengadakan perkuliahannya secara offline, tidak secara daring. Selama kita perkuliahannya secara daring, maka ketentuan kaitannya dengan kehadiran dan ketidakhadiran mahasiswa ini tentunya juga bersifat daring. Ya. Selama kita daring, maka kehadiran dan ketidakhadiran ini silakan bisa melalui Google Form yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Silakan nanti diisi, ya, diisi kaitannya dengan presensi perkuliahannya, sehingga nanti dalam perkuliahan ini dianggap hadir. Jadi mengisi presensi online yang dikirimkan di Google Classroom yang berupa Google Form. Terus kapan waktunya? Ya tentunya waktunya adalah batas selama perkuliahan berlangsung. Kita berlangsung perkuliahannya jam 7 sampai jam 7.30 ya, sampai kemudian jam 9. Maka itu adalah merupakan waktu di mana mahasiswa dapat mengisi presensi online ya di Google Classroom. Nanti kalau ada yang terlambat mungkin bisa presensi, tapi saya bisa melihat bahwa mahasiswa itu terlambat dalam mengisi presensi online-nya. Oleh karena itu, silakan saja mengisi presensi online yang ada di Google Classroom, dan itu akan terus sampai akhir ya. Karena itu ada beberapa pertemuan-pertemuan yang nanti silakan saja itu diklik masing-masing pertemuannya. Untuk saat ini kita pertemuan yang pertama, maka tentunya yang diklik adalah pertemuan yang pertama, yaitu kontrak belajar. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya kaitannya dengan kehadiran adalah melalui Google Classroom, dan itu 75% harus hadir. Dalam artian gini, kita pertemuannya jumlah totalnya ada 16. 16 pertemuan kita itu yang 2 adalah UTS dan UAS, ya, yang 14 itu adalah pertemuan inti kita. 14 pertemuan itu kita ambil 1 untuk kontrak belajar, pembahasan kaitannya dengan kontrak belajar. Ya, sisanya 13 itu adalah pertemuan. Ya, jadi sebenarnya 14 pertemuan ini jangan sampai kurang dari 75% kehadirannya. Jadi minimal mahasiswa yang kemudian dapat mendapatkan nilai kehadiran adalah ketika mahasiswa itu di atas 75% kehadirannya. Kalau 14 pertemuan, 75%-nya sekitar 11 pertemuan ya. Jadi mahasiswa membutuhkan 11 pertemuan secara total dari 14 pertemuan yang ada. Jadi harus minimal 14 pertemuan. 11 pertemuan dari 14. Sehingga boleh kalau kemudian ada 3 hari yang kemudian tidak bisa mengikuti pertemuan atau tidak mengisi absen atau mengisi presensi ya, atau juga tidak hadir ketika pada saat offline misalkan seperti itu. Maka nanti pada saat itu
kalau misalkan kurang dari 11 pertemuan atau kurang dari 75%, maka tidak akan mendapatkan nilai kehadiran. Jadi minimal nilai kehadiran akan saya berikan kalau mahasiswa minimal kehadirannya 75%. Ini adalah aturan yang ada di manapun ya, di perkuliahan manapun, termasuk Unwiku juga. Ini kehadirannya adalah 75%. Selanjutnya nanti PPT saya ini ya, silakan dibaca sendiri di materi yang saya kirimkan di Google Classroom ya. Sudah saya kirimkan di Google Classroom, yaitu PPT kontrak belajar dengan jadwal perkuliahan itu. Ya, itu adalah materi yang saya kirimkan di Google Classroom. Oleh karena itu, silakan nanti dibaca sendiri. Yang jelas ini saya sampaikan kaitannya dengan PPT yang saya jelaskan di kontrak belajar dulu ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya penilaian dari kehadiran mahasiswa jangan sampai kurang dari 75% dari total kehadiran 14 pertemuan, atau kalau kita ukur itu adalah 11 pertemuan. Mahasiswa yang dianggap tidak hadir jika tidak mengisi presensi online. Ya, tidak mengisi presensi online tepat waktu. Makanya tadi saya sampaikan, kita perkuliahannya jam 7.30 sampai jam 9, maka disitulah mengisi presensi online. Tidak boleh kemudian terlambat. Ya. Tidak boleh kemudian terlambat. Kalaupun ada yang mengisi, maka akan saya lihat. Ya, karena saya akan melihat di akhir jam 9, saya lihat. Oh, ini kalau misalkan yang hadir sekian, ya berarti yang hadir sekian. Nah, tapi kok jam 10 kok saya lihat lagi kok ada yang masuk, oh berarti yang terlambat itulah yang kemudian tentunya terlambat gitu ya, dianggap terlambat. Jadi sekali lagi, karena kalian tentunya sudah tahu jadwalnya jam 7.30 sampai jam 9, saya beri waktu, silakan mengisi absensi jam 7.30 sampai jam 9. Nah, kalau tidak mengisi walaupun mengikuti perkuliahan, ya, maka itu dianggap tidak hadir ya, karena kita bermain dengan online ya. Kalau offline ya tentunya tanda tangan ya. Kalau offline tanda tangan. Kalau offline itu kalau ada tanda tangannya itu mestinya orangnya hadir, kecuali yang nitip tanda tangan gitu ya. Jadi temennya dititipi tanda tangan, itu bisa jadi ada tanda tangannya tapi orangnya nggak ada ya. Tapi saya juga bisa ngecek kalau yang secara offline. Tapi kalau yang daring tentunya yang bisa jadi yang mengisi presensi kemudian tidak hadir dalam Zoom ini misalkan, atau sebaliknya yang tidak mengisi tapi hadir. Nah, itu kalau yang di offline. Sehingga untuk mengecek mengecek kehadirannya, maka sesuaikan dengan isi dari Google Form tadi. Kemudian mahasiswa yang berhalangan hadir tetap mengisi presensi online, karena di presensi online itu ada pilihan ya, ada hadir, ada izin, ada sakit. Nanti silakan saja untuk yang tidak bisa mengikuti secara daring, silakan klik saja izin atau sakit. Ya, klik izin atau sakit karena tidak bisa mengikuti perkuliahan daring misalkan gitu. Nanti silakan klik izin atau sakit ya sebagai laporan bahwa tidak bisa mengikuti perkuliahan ya. Kalau misalkan dia mengklik hadir sementara tidak mengikuti perkuliahan, itu tanggung jawab kalian ya. Berarti kalian ngomong hadir tetapi tidak ada kenyataannya tidak mengikuti perkuliahan gitu. Kalau memang tidak bisa mengikuti perkuliahan, silakan klik izin saja ya. Entah itu kalian mau tidur lagi mau apa, itu yang penting saya sudah sudah mengetahui kalau kalian izin gitu saja. Kalau kalian mengakunya sakit, padahal sehat walafiat gitu ya, bisa jalan-jalan, ya silahkan saja. Itu urusan kalian. Yang jelas yang diklik adalah izin, yang diklik adalah sakit, ya itulah yang kemudian yang akan menjadi datanya ya izin atau sakit. Jadi sekali lagi, kalau memang tidak bisa mengikuti perkuliahan secara daring, silakan klik saja izin atau sakit. Gitu ya. Jangan sampai kalian klik hadir tapi tidak mengikuti perkuliahan secara daring. Ini nanti akan jadi beban kalian bahwa kalian ya di awal-awal kok sudah bohong dan lain sebagainya gitu ya, atau tidak semangat dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh dengan niat belajar kalian. Oleh karena itu, bagi yang tidak bisa mengikuti perkuliahan daring, silakan klik saja izin atau sakit, gitu saja.
Kemudian kaitannya dengan sistem penilaian yang akan saya berikan kepada mahasiswa, itu nanti akan terbagi menjadi 4 rincian. Yang pertama kaitannya dengan kehadiran tadi ya, kehadiran minimal 75% dari total pertemuan dengan persentase penilaiannya 20%. Ya, persentase penilaian 20%. Jadi kalau misalkan tadi saya sampaikan, mahasiswa kok presensi kehadirannya kok di bawah 75%, maka tidak akan saya berikan penilaian 20% itu. Ya, sekali lagi, kalau di bawah 75%, maka mahasiswa tidak akan saya berikan penilaian 20%. Itu kalau di Unwiku. Tapi kalau yang di IAIN, itu otomatis langsung ditutup oleh sistem. Jadi sistem tidak akan memunculkan namanya kalau mahasiswa itu, kalau di UIN ya, UIN Seizu, itu kalau kurang mahasiswa itu kurang kehadirannya 75%, maka dia akan langsung di-kick, langsung ditendang oleh sistem gitu ya. Sehingga namanya itu tidak muncul lagi dalam absen UTS ataupun UAS, sehingga tidak bisa mengikuti UTS dan UAS nilainya itu tidak muncul di situ. Karena sudah di-kick oleh sistem gitu ya. Itu galak, lebih galak. Kalau di UNU itu tidak ya. Saya tetapkan karena ini mainannya bukan sistem, ya mainannya adalah saya memberikan nilai, maka tidak akan saya berikan nilai 20% dari kehadiran kalau mahasiswa kurang dari 75% kehadirannya. Atau dari 14 pertemuan itu kurang dari 11 pertemuan ya, karena minimalnya 11 pertemuan. Jadi misalkan dia hanya 9 pertemuan, sisanya tidak ada pertemuan gitu. Maka nanti itu tidak akan saya berikan penilaian 20%-nya. Nah, kalau tidak ada nilai kehadiran ini, otomatis dari 100% itu kan berkurang 20%. Ya, berarti sekitar 80. Nah, kalau nilai itu ya bukan 80 ya, berarti ya sekitar betul 80 kalau nilai ya. Berarti otomatis belum apa-apa sudah nilainya 80. Belum lagi nanti terkurangi sama penilaian yang lain. Itu pun 80 kalau nilainya sempurna semua, makalahnya sempurna, UTS-nya sempurna, UAS-nya sempurna, nanti nilainya 80. Ya, tetapi kalau tidak, itu kan lebih ke bawah lagi. Nah, kemudian tugas makalah, nanti akan saya jelaskan kaitan dengan makalah. Kemudian UTS, ya UTS, ujian tengah semester, penilaian 30%, UAS juga 30%. Nah, nanti setelah UAS akan saya gabungkan unsur-unsur tadi, 4 unsur tadi, kehadiran, tugas makalah, UTS, UAS, ya digabungkan semuanya, kemudian menjadi nilai gabungan dan nilai akhir. Nah, dari nilai akhir ini nanti akan saya berikan kepada admin, ya. Nanti biasanya antara saya mengirimkan ke admin dengan admin itu memberikan mengeluarkan nilai, ya itu biasanya juga ada waktu, ada jeda waktunya. Walaupun misalkan saya cepat untuk mengirimkan nilainya kepada admin fakultas, ya maka saya biasanya 5 hari atau sampai 7 hari saya akan berikan ke admin fakultas. Nanti admin fakultas biasanya mengeluarkan nilai itu kadang juga berjeda, mungkin 3 hari atau bahkan 5 hari, misalkan gitu. Nah, nanti setelah itu kalian segera saja, pokoknya pantau terus nilai yang akan saya keluarkan ini. Nanti setelah itu kalian bisa komplain kalau misalkan ada nilai yang kurang pas, ya komplain, ya bahwa nilai UTS-nya dia misalkan 80, UAS-nya 80, lah kok nilainya B, misalkan kayak gitu, ya maka nanti bisa komplain ke saya langsung, ya, biar nanti saya proses perubahannya. Nanti saya minta admin fakultas untuk mengubah nilai kalian. Nah, itu juga butuh proses. Makanya karena butuh proses, ya karena saya harus melapor ke admin, adminnya juga belum tentu langsung seketika itu mengganti angka nilainya itu ya. Maka oleh karena itu segera saja begitu nilai sudah dikeluarkan oleh admin, ya itu langsung dicek nilainya. Biar nanti proses untuk kaitannya dengan perbaikan nilai itu akan lebih cepat ya, tidak sampai kemudian batas akhir yang kemudian ditutup. Nah, itu. Ya, sehingga nanti akan saya berikan perbaikan-perbaikan kalau memang ada komplain dari kalian. Itu kaitannya dengan penilaian. Terus unsur penilaian angkanya bagaimana? Jadi saya anggap nilai kalian kalau sudah
mengacu dari 4 unsur tadi ya, gabungan dari 4 unsur tadi, kemudian kalian mendapatkan nilai 80, maka sudah saya nyatakan kalian mendapatkan nilai A. Saya katakan lagi, kalau kalian dari 4 unsur itu ternyata di total kok nilainya 80, maka akan saya katakan bahwa kalian nilainya mendapatkan A. Ya, jadi nilai A yang teratas, yang tertinggi. Jadi kalau sudah mencapai gabungan dari 4 unsur tadi, nilainya 80. Nah, itu adalah merupakan bagian dari nilai yang saya berikan kepada mahasiswa. Ya, jadi kalau sudah nilainya 80, sudah dianggap A nilainya. Dari total 4 rincian tadi ya tentunya. Kemudian kaitannya dengan aturan selama perkuliahan, ya, kalau bisa, kalau tidak ada halangan apapun, silakan nanti kalau pakai Zoom atau pakai Google Meet, nanti diharapkan kameranya di-on-kan ya, biar nanti saya lihat, karena ini kan daring, kita belum belum perkenalan dan lain sebagainya gitu kan. Saya belum tahu, barangkali ketemu di jalan ya, oh ini ternyata mahasiswa UNWIKU gitu kan, kelas saya dan lain sebagainya. Sehingga saya bisa bisa melihat ya ini ternyata adalah mahasiswa di PAI AKT 2 misalkan itu akuntansi 2 misalkan seperti itu. Jadi silakan tapi pakai baju yang sopan ya tentunya. Kalau terlihat makan dan minum boleh, silakan sambil makan minum silakan saja ya. Sambil kuliah sambil makan minum boleh. Jangankan offline, jangankan online, yang offline saja saya bolehkan selama masih mengikuti secara aktif perkuliahan dengan baik akan saya bolehkan. Kalian ketika nanti offline misalkan di kampus ya di kelas sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil mie ayam gitu ya, makan mie ayam, silakan saja ya. Silakan saja. Yang penting pada saat perkuliahan itu tetap fokus, tetap memperhatikan. Kemudian mahasiswa dimohon untuk mengantisipasi gangguan sinyal internet. Ini adalah alasan klasik ini biasanya. Gangguan sinyal internet ini sering mengganggu ya. Maka bagaimana caranya harus diantisipasi. Mungkin cari tempat yang sekiranya itu ada banyak sinyal di situ ya, terutama mengisi presensi ya. Kalau misalkan mengisi presensi. Nah, itu juga kaitannya dengan kehadiran dan juga kaitannya dengan perkuliahan. Kalau kaitannya dengan kuota, saya yakin kalian punya kuota. Ya, zaman sekarang karena punya HP Android semua, mestinya mahasiswa banyak yang punya kuota. Nah, kuotanya tinggal kalian gunakan untuk apa? Apakah untuk kuliah, ataukah malah untuk nonton dan lain sebagainya. Kalian gunakan sebaik mungkin kuotanya itu. Ya, terutama nanti kalau saya meminta Zoom itu kan tentunya menghabiskan beberapa kuota tentunya. Kemudian mahasiswa diharapkan mengikuti alur perkuliahan secara daring dengan baik dan tuntas. Kalau kita secara daring ya ikuti aturan yang ada secara daring. Kalau misalkan diminta untuk mengikuti Google Classroom, ya ikuti Google Classroom. Kalau diminta untuk mengikuti Google Meet, ya ikuti Google Meet. Kalau diminta untuk mengikuti Zoom, ya ikuti Zoom. Itu adalah aturan alur perkuliahan kita. Ya, bisa jadi saya akan memakai Zoom atau Google Meet atau juga saya sudah merekam membuat video yang saya upload di YouTube. Ya, pokoknya ikuti semua alur perkuliahan dengan baik gitu ya, biar nanti informasi-informasi dan berbagai macam materi-materi itu bisa tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Kemudian kalau kita kaitkan dengan alat dan media pembelajaran kita, alat pembelajaran tentunya handphone, smartphone, laptop atau komputer, karena ini kaitannya dengan daring ya. Jadi tidak bisa kemudian hanya dengan HP yang hanya bisa telepon dan SMS gitu ya. Itu tidak bisa itu karena kita memakainya daring, kita memakainya lewat online sehingga membutuhkan alat-alat yang bisa online dan bisa punya internet tentunya. Kemudian media pembelajaran daring kita, Google Classroom ini menjadi muara yang penting ya, karena semua materi, semua informasi itu akan saya unggah di Google Classroom. Ya, termasuk nanti ujian UTS dan UAS itu juga pakai Google Classroom. Cuma nanti Google Classroom yang pada saat UTS atau UAS itu tidak memakai Google Classroom kelas seperti biasanya. Tapi nanti akan ada panitia ujian tersendiri yang kemudian nanti panitia itu akan membuatkan Google Classroom ujian ya. Itu nanti ya urusan-urusan nanti. Tapi yang jelas
Google Classroom kelas itu adalah merupakan media kita yang utama. Ya, selain itu nanti kita via Zoom seperti ini ya. Nah, via Zoom ini saya rekam. Jadi yang kita sedang kuliah ini saya rekam. Ini rekaman ini akan saya upload di YouTube perkuliahan ya. Di YouTube perkuliahan. Nanti akan saya upload di YouTube perkuliahan, nanti silakan bisa lihat YouTube-nya ya. Nanti saya kirimkan linknya di Google Classroom ya, kaitannya dengan YouTube yang saya gunakan untuk mengarsipkan semua jalannya perkuliahan selama 1 semester. Selama saya ngajar dimanapun ya, saya gunakan untuk kemudian kalau nge-zoom itu saya record ya, saya rekam yang kemudian nanti saya kirimkan di YouTube ya, saya kirimkan di YouTube. Nanti linknya akan saya bagikan ke Google Classroom setelah saya mengupload di YouTube. Nah itu. Jadi ini YouTube ini adalah YouTube perkuliahan ya, bukan YouTuber ya, bukan YouTuber, tapi YouTube perkuliahan hanya untuk kaitannya dengan perkuliahan. Makanya kalian kalau misalkan lihat YouTube ini itu silakan saja semua materi-materi itu ada di situ semua. Ya materi-materi kaitan dengan video-video itu semuanya ada. Ya, yang kaitan dengan perkuliahan ya, perkuliahan. Dimanapun perkuliahannya, apakah itu di UIN Saizu ataupun juga di Unwiku. Nanti semuanya saya gunakan Zoom yang kemudian direkam dan diupload di YouTube. Ya. Silakan kalau misalkan mau mendapatkan laporan, mau mendapatkan info postingan terbaru ya silakan saja di subscribe gitu ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Karena ini bukan YouTuber ya, bukan YouTuber, tapi memang semua perkuliahan semua akan saya upload di YouTube untuk yang videonya. Kemudian kaitannya dengan tugas terstruktur. Tugas terstruktur ini adalah tugas makalah. Jadi nanti kalian akan ada tugas makalah untuk membuat makalah dan nanti presentasi. Secara teknis, kaitannya dengan pembuatan makalah, nanti kalian pakai kertas A4S, fontnya 12 Times New Roman, spasinya 1,5, yang kanan, bagian kanan ya, itu 2 cm, bagian kiri kertas itu 3 cm, atas kertas itu 3 cm, bawah kertas itu 2 cm. Nanti footnote atau referensinya itu minimal 2 buku. Jadi kalian cari 2 buku sebagai bagian dari referensi minimal. Kalau mau sebanyak-banyaknya bagus ya. Kalian berarti mempunyai referensi banyak. Tapi minimal 2 buku. Halamannya, halaman isi ini meliputi mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Pendahuluan sampai kesimpulan itu termasuk halaman isi. Nanti halaman isi itu minimal 5 lembar. Untuk cover atau juga daftar pustaka itu lembar tersendiri. Jadi kalau di total minimal membuat makalahnya 7 halaman. Ya, 7 halaman. Nah, nanti makalah ini silakan di-upload di Google Classroom. Nah, tugas makalah ini apakah per individu? Tidak. Bukan per individu, tetapi per kelompok. Saya ulangi, makalah yang nanti dibuat itu adalah per kelompok. Ya, silakan kalian, ya untuk yang ketua kelas, OSMA, itu silakan membagi 10 kelompok. Saya ulangi, KOSMA atau ketua kelas, silakan membagi 10 kelompok di kelasnya, ya nanti 10 kelompok ini akan mempresentasikan 10 materi. Jadi tadi saya sampaikan bahwa pertemuan kita itu 14 pertemuan. 1 pertemuan untuk kontak belajar, 13 pertemuan adalah materi. Nah, dari 13 materi ini, 10 materi akan ditugaskan kepada mahasiswa untuk dipresentasikan. Untuk ditugaskan bikin makalah, hanya 10 materi ya, sisa tiganya itu nanti dikembalikan ke dosen. Jadi nanti 10 kelompok itu mempresentasikan kaitannya dengan materi perkuliahan. Walaupun juga saya tidak kemudian tinggal diam saja, saya juga akan menjelaskan seluruh dari materi yang ada. 13 materi itu tetap saya akan memberikan penjelasan. Tetapi 10
materi itu akan dipresentasikan terlebih dahulu oleh mahasiswa, dan itu tugasnya per kelompok, bukan per individu. Ya, saya ulangi, per kelompok, bukan per individu. Nanti presentasinya silakan dibuat dalam bentuk video offline. Ya, dibentuk dalam video offline. Bisa kalian menggunakan Zoom yang kemudian di apa? Direkod sehingga nanti akan terlihat materi penjelasannya, atau kalian menggunakan video biasa yang kemudian diedit mungkin yang biar lebih bagus, sehingga nanti ya durasinya minimal 5 menit ya, karena ini kan menjelaskan materi perkuliahan ya, bukan menjelaskan kalian seperti apa sales gitu ya, bukan. Ini menjelaskan tentang materi perkuliahan, maka minimal videonya 5 menit ya, minimal 5 menit ya. Kalau lama ya silakan saja, yang jelas minimal 5 menit, batasan maksimalnya tidak ada, bebas kalian mau sejam mau 2 jam silakan ya, yang jelas 5 menit minimal. Nanti di-share di Google Classroom ya, makalahnya, PPT-nya itu, kemudian videonya semuanya di-upload di Google Classroom. Nanti dari Google Classroom itu video yang tadi dibuat itu akan saya kirimkan ke YouTube perkuliahan ya, akan saya kirimkan ke YouTube perkuliahan. Nanti kalian bisa melihat kembali video itu di YouTube ya. Nanti juga bisa dilihat oleh teman-teman yang lain ya. Nah, bahkan sampai bisa tidak hanya teman-teman yang lain ya, kampus lain dan bahkan Indonesia, bahkan sedunia misalkan gitu kalau viral gitu ya. Kalau videonya viral. Jadi nanti akan saya unggah di YouTube videonya. Jadi sekali lagi presentasinya memakai video offline, bisa menggunakan Zoom seperti ini ya, kalian rekam sehingga terlihat materinya yang di-share ya. Atau tidak memperlihatkan materi yang di-share tapi dengan hanya mengungkapkan presentasinya saja. Silakan saja. Mau seperti apa itu diserahkan semuanya ke kelompok masing-masing. Ya, semuanya diserahkan ke kelompok masing-masing. Silakan saja, bebas. Ya. Kemudian kaitannya dengan jumlah kelompok ini bergantung pada pembagian kelompok tadi. Saya katakan bahwa tadi ada 10 kelompok, nanti silakan kalau jumlah mahasiswanya berapa tinggal dibagi 10 kelompok. Mungkin bisa jadi ada yang 3 kelompok, satu kelompoknya ada 3 orang atau bahkan ada yang 2 orang. Ini tergantung pembagiannya saja ya. Pembagiannya saja. Oleh karena itu nanti silakan Kosma atau ketua kelas membagi kelasnya menjadi 10 kelompok untuk ditugasi membuat makalah. Nanti presentasinya dibuatkan PPT ya. Kalau misalkan itu ada materi memunculkan materinya, maka nanti bentuknya PPT. Kalau kaitannya dengan dia tidak memunculkan materinya, hanya sekedar video saja, ya setidaknya dibuatkan juga PPT-nya biar nanti penyampaian itu tidak terlalu banyak, penyampaiannya hanya singkat, padat, poin-poin pentingnya saja. Gitu ya. Jadi nanti presentasinya video, ya kalau bisa ya video yang memunculkan PPT ya, memunculkan materi. Jadi ada kepalanya saja atau ada badannya saja di pojok kiri kanan atau di mana ya terserah, mau di tengah ya boleh gitu ya. Pokoknya yang jelas ada videonya. Ya, kalau bagus ya presentasi yang ada PPT-nya, ada wajahnya, ada ininya namanya gitu ya. Kemudian setiap pertanyaan nanti setelah video ditayangkan, itu nanti silakan membuka pertanyaan-pertanyaan di Google Classroom ya. Silakan kalian kelompok yang bertugas untuk kemudian membuka pertanyaan-pertanyaan diskusi di Google Classroom. Kalau bisa pertanyaan-pertanyaan itu dicatat, ditulis ya. Kemudian nanti diarsipkan biar nanti mau barangkali ada pertanyaan yang cukup menarik sehingga bisa dikembangkan dalam perkuliahan. Kemudian semua materi, baik itu file materi, makalah, PPT, video, dan lain sebagainya, diupload di Google Classroom. Ya. Kemudian sekarang kita bahas kaitannya dengan materi perkuliahan kita. Jadi tadi perkuliahan kita itu ada 14 pertemuan, yang satu pertemuan itu untuk kontrak belajar ya. Yang hari ini, yang pertemuan pertama ini adalah pertemuan pengantar perkuliahan dan juga kontrak belajar. Nah, nanti minggu kedua, minggu depan, Jumat depan, itu nanti
dosen masih tetap yang menjelaskan. Ya, dosen yang masih tetap menjelaskan. Nah, barulah minggu ketiga atau pertemuan yang ketiga atau Jumat yang ketiga nanti sudah masuk presentasi kelompok satu. Maka segera saja Kosma atau ketua kelas membagi kelompoknya biar nanti ketahuan mana kelompok satu, mana kelompok dua. Kenapa? Karena khususnya untuk kelompok satu ini segera dibuat. Kenapa? Karena di minggu ketiga atau pertemuan yang ketiga kelompok ke-1 ini sudah mulai presentasi makalah, ya, sudah mulai presentasi makalah. Kemudian untuk konsep presentasinya tadi seperti tadi bikin video saja, bikin video offline gitu ya. Nanti diupload videonya di Google Classroom. Ya. Kemudian pertemuan berikutnya ya kelompok 2, pertemuan yang keempat ya, pertemuan keempat kelompok 2, pertemuan yang kelima kelompok 3, pertemuan yang ke-6 kelompok 4, pertemuan yang ke-7 kelompok yang kelima. Nah, setelah pertemuan yang ke-7 kita selesai presentasi kelompok yang kelima. Setelah itu kita UTS dulu. Ya, kita UTS. Setelah UTS kita akan melanjutkan kelompok yang ke-6 setelah UTS. Langsung melanjutkan kelompok yang ke-6, kemudian pertemuan berikutnya kelompok 7 dan berikutnya 8, 9, 10. Nah, di pertemuan ke-10 itu, kelompok 10 itu adalah pertemuan yang ke-13. Ya, pertemuan 14 dan pertemuan 15 itu nanti dikembalikan kepada dosen. Ya, dikembalikan lagi kepada dosen. Bisa dalam bentuk nanti stadium general, nanti saya gabungkan pertemuannya ke-14 ke-15 itu menjadi satu, atau juga bisa dibikinkan webinar, ya, dibikinkan webinar. Nanti bisa mengundang kelas lain untuk bisa mengikuti perkuliahan itu, ya. Kalau bisa ya karena ini Jumat ini saya ada 3 kelas Unwiku, ya bisa jadi Jumat ini kita gabungkan semuanya, ya kita gabungkan satu pertemuan saja dari 3 kelas itu sehingga nanti pakainya webinar gitu ya, bisa dibikinkan webinar. Nah, webinarnya kalau mau ada dosen tamu, ya kita siapkan dosen tamunya. Nanti biar teman saya misalkan masuk ke dalam penjelasan dosen tamu ya, nanti di akhir. Nah, kalau seperti itu maka butuh panitia kecil ini ya, butuh panitia kecil untuk kemudian membuat ya mungkin flyer atau mungkin juga dibuatkan sertifikat gitu ya, sertifikat stadium general perkuliahan PAI misalkan gitu atau seperti apalah. Itu kan berarti membutuhkan panitia kecil. Kalau tidak ya berarti saya saja seperti ini saya jelaskan materi perkuliahannya seperti biasa. Kalau memang tidak memungkinkan untuk kemudian mengadakan webinar misalkan gitu. Ya silakan saja nanti dibahas oleh kelasnya ya, oleh ketua kelas silakan membahas dengan yang lain di pertemuannya ke-14 15 ini apa kira-kira. Karena itu memang sudah tidak ada kelompok ya, sudah tidak kelompok. Tapi walaupun semuanya tetap akan saya berikan materi 13 materi itu dalam bentuk PPT dan dalam bentuk video. Jadi kita itu ada 13 materi. Ya, 13 materi itu tetap akan saya buatkan PPT-nya dan saya kirimkan di Google Classroom dan juga akan saya buatkan video materi ya melalui Zoom yang kemudian diupload di YouTube. Pokoknya yang jelas arsip perkuliahan kita itu lengkap. Apakah PPT-nya ataukah videonya semuanya ada. Kalian bisa mengakses itu semuanya. Nah, itu ya. Jadi tidak ada alasan mahasiswa tidak tahu ya materi itu kok belum ada ya, kok gimana kok soal ujiannya kok belum ada, tidak mungkin. Itu pasti semuanya ada di PPT atau juga pernah disampaikan dalam video perkuliahan. Ya, karena soal yang akan saya buat itu tidak lepas dari soal-soal yang ada dalam materi perkuliahan itu. Baik itu di dalam PPT ataukah nanti di dalam video yang diupload di YouTube ya lewat Zoom. Kemudian ujian akhir dan ujian tengah semester ya itu nanti dalam bentuk saya buatkan 20 soal dalam bentuk pilihan ganda. Jadi bentuknya 20 soal dalam bentuk pilihan ganda. Ya, waktunya itu nanti 1,5 jam sesuai dengan perkuliahan ya. Dan itu sesuai juga dengan jadwal ujian tentunya. Biasanya jadwal ujian diberikan waktu 1,5 jam ya berarti waktunya ya 1,5 jam. Nanti akan saya berikan 1,5 jam. Karena ini kalau ujian itu kan kaitannya dengan kepanitiaan ya, panitia ujian dari Unwiku. Sehingga nanti
mungkin jamnya juga berbeda dengan perkuliahan. Sehingga nanti waktu ujiannya ya sama seperti halnya waktu perkuliahan 1,5 jam, tapi bisa jadi bukan hari Jumat, bisa jadi hari Selasa, bisa hari Rabu dan lain sebagainya. Tapi yang jelas itu dalam bentuk pilihan ganda, yang Google Form yang nanti akan saya kirimkan di Google Classroom yang ujian. Ya, nanti ada Google Classroom ujian nanti dalam bentuk pilihan ganda. Kalian boleh buka buku, sifatnya open book. Buka buku ini bisa kalian dapatkan dari materi yang pernah saya sampaikan, bisa melalui PPT yang saya kirimkan ke Google Classroom. Bisa juga kalian bisa melihat video ulang yang pernah disampaikan dan diupload di YouTube. Jadi semuanya boleh open book. Dan itu sengaja buat contekan kalian. Ya. Jadi contekan yang halal ya seperti ini nih. Nyontek yang halal yaitu diizinkan oleh dosennya. Kecuali kalau yang close book, nah itu ya tutup buku ya berarti itu tidak boleh membuka materi. Nanti materinya seputar apa yang disampaikan dalam perkuliahan. Ya, kemudian kisi-kisinya juga akan disampaikan sebelum ujian berlangsung. Oleh karena itu, silakan saja ini kontrak belajar yang perlu diperhatikan. Nah, setelah ini kalian bisa bertanya dan menyampaikan apapun di Google Classroom. Saya tutup ya Zoom-nya, nanti pindah ke Google Classroom. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.